Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Kamis tanggal 2 September 2021. Nah, kita di awal bulan September ya ini untuk malam hari ini. Oke, sebelum kita menuju ke live trading, kita lihat dulu apakah ada berita yang dirilis untuk malam hari ini. Ini saya mengutip dari investing.com. Nah, di investing nanti jam 19:30 itu nanti ada data ekonomi dari Amerika, yaitu berupa klaim pengangguran. Klaim pengangguran nanti dirilis jam 19:30 untuk prediksi untuk di investing.com sekitar 345.000, sedangkan data klaim minggu kemarin itu 353.000. Jadi diperkirakan adanya penurunan jumlah klaim. Ini masih analisa ya, masih analisa untuk penurunan jumlah klaim. Nah, untuk aktualnya nanti akan kita cek, kita lihat jam 19:30. Apakah jumlah klaim pengangguran benar-benar mengalami penurunan atau dia justru malah naik atau bertambah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya turun secara teori ya berarti tingkat pengangguran berkurang dan secara teori penguatan untuk US dollar. Kalaupun naik berarti ya jumlah pengangguran bertambah dan kurang bagus untuk US dollarnya atau melemah untuk USD. Di saat yang bersamaan juga akan dirilis neraca perdagangan dan produksi non pertanian. Kemudian jam 9 malam juga dirilis mengenai pemesanan pabrik ya. Jadi pemesanan pabrik ini juga bisa menjadi salah satu indikator untuk menguat atau melemahnya mata uang US dollar. Karena kalau misalnya pemesanannya itu meningkat, otomatis perekonomian juga mengalami kenaikan. Kalau misalnya sedikit atau berkurang, nah kemungkinan akan mengalami penurunan seperti itu. Kemudian besok hari Jumat, nah ini besok hari Jumat ini yang ditunggu-tunggu oleh investor atau pelaku pasar seluruh dunia, yaitu Amerika akan merilis data non-farm payroll. Nah, non-farm payroll untuk besok diprediksi turun ya, 750.000 prediksinya. Sedangkan data bulan kemarin sekitar 943.000. Nah, untuk non-farm bulan ini itu cukup penting sekali karena investor atau pelaku pasar akan melihat jumlah non-farm di besok atau bulan September ini karena sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Bank Sentral Amerika yang kemarin memberikan konferensi persnya atau memberikan pidatonya di Jackson Hole Symposium, itu akan memberikan petunjuk mengenai kapan akan melakukan pengurangan pembelian obligasi. Nah, tapi dilihat dari angka non-farm yang akan dirilis besok. Jadi kemungkinan pergerakan USD akan fluktuatif ya, tergantung dari jarak antara prediksi dengan nilai aktualnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga tingkat pengangguran besok juga dirilis. Prediksi untuk besok tingkat pengangguran diperkirakan turun dari 5,4% ke 5,2%. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya besok memang banyak sekali data ekonomi dirilis selain dari Amerika juga dari kawasan Eropa. Zona Eropa akan merilis beberapa survei, kemudian penjualan retail, kemudian dari Inggris juga dirilis survei composite market dan jasa. Itu akan dirilis untuk besok hari Jumat. Nah, untuk malam hari ini yang kita jadi fokus perhatian yaitu jumlah klaim pengangguran dan pemesanan pabrik. Nah, seperti itu. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung dengan kami di Klik Meeting maupun di channel YouTube, selamat bergabung. Untuk malam hari ini kita live trade seperti biasanya. Nanti akan dipandu oleh
Pak Alang yang akan memberikan analisa secara teknikal. Sebelum kita menuju ke analisa teknikal, ini juga masih ada program di GK Invest. Ini kebetulan kita masih ada, apa namanya, kompetisi ya, kompetisi demo akun, demo kontes. Nah, demo akun ini bagi Anda yang ingin, menunjukkan analisa teknikal, ingin menunjukkan apa ya, trading-annya bersaing di antara para trader-trader seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo akun GK Invest. Nah, caranya seperti apa untuk bergabung di kompetisi demo akun ini? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Itu nanti akan dijelaskan mengenai syarat dan ketentuannya, term kondisinya seperti apa, nanti akan dijelaskan. Yang jelas untuk kompetisi ini berjalan selama 1 bulan. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk bersaing dengan trader-trader dari seluruh Indonesia selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 13 September sampai tanggal 12 Oktober. Nah, jadi kesempatannya, cukup apa ya, lumayan lah ya, lumayan lama ya 1 bulan. Biasanya kan kompetisi kan diadakan ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang harian juga ada. Biasanya kalau harian itu pas event non-farm payroll itu ada yang mengadakan kompetisi trading. Tapi untuk GK Invest ini kita mengadakan kompetisi demo akun ini selama 1 bulan. Nah, ini silahkan Anda mendaftar, siapa tahu Anda adalah yang berhak untuk mendapatkan juara pertama. Nah, juara pertama hadiahnya apa? Hadiahnya lumayan, dapat iPhone 12 Pro Max ya. Itu harganya lumayan sih, sekitar 25 jutaan kan ya, yang 256 GB. Nah itu, jadi silahkan Anda mendaftar untuk kompetisi, demo akun ya, untuk apa namanya, ingin beruji nyali atau ingin bersaing dengan trader-trader dari seluruh seluruh Indonesia, seperti itu. Oke, ini yang barusan bergabung ada Saudara Dika dari Magetan, nah, Magetan hadir, kemudian teman-teman dari yang lainnya ada, Saudara Rino dari Bogor ya nih, Rino Bogor, kemudian ada Chandra, dan masih banyak teman-teman yang lainnya yang, eee, online di Klik Meeting maupun online di channel, YouTube GK Invest Semarang. Oke, dari Pak Teddy Setiadi nih dari Tasikmalaya, lumayan jauh nih, jauh dari Semarang maksudnya ya. Oke, kita langsung saja terhubung dengan, Pak Alang, mungkin bisa mengaktifkan kamera dan mic-nya untuk kita langsung, memulai acara live trading di hari Kamis. Halo Pak Alang, gimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman yang sudah hadir di YouTube sama di Klik Meeting ya. Saya Sofyan alias Alangkun. Oke deh Pak Alang. Oke Pak Alang, ini dari tadi pagi pergerakan emas, pergerakan beberapa, eee, pair untuk di forex itu juga sepertinya masih naik turun nih, masih sideways nih. Nah ini untuk malam hari ini atau mungkin besok, nah mungkin untuk analisa hari ini kalau misalnya nggak nyampe, mungkin siapa tahu besok nyampe peluangnya Ya, seperti apa? Nah silakan disampaikan untuk analisa teknikal. Ini kita mulai dari AUD ya, Australia Dollar. ya Aussie USD ya. Aussie ya? AU, bukan AUD, AU Ya, sorry. ya. Eh, sep- apa seperti yang saya sampaikan kemarin ya pas live trade biasanya biasanya ya, tapi tidak 100%, eh, market akan sideways karena sebelum news besar rilis, karena memang NFP ini rilis 1 bulan 1 kali ya Pak Rudi ya. Ya betul, Eh, 1 bulan 1 kali setiap hari Jumat minggu pertama. Betul. Dan selain itu ada NFP atau cash rate atau lain-lain lah, news-news high impact itu yang nomor satu ya, gitu. Nah, ternyata hari ini sesuai dengan prediksi atau analisa saya, akan ya mondar-mandir lah, sideways begitu. Makanya saya nggak memaksakan masuk,
nggak memaksakan masuk dulu ataupun nggak memaksakan masuk kalau di luar teknikal saya, kecuali memang sudah sampai begitu. Nah, ataupun dibalik ya, sebelum news release sudah rally duluan atau trending duluan, dan begitu news sideway gitu. Cuman kebanyakan memang sideway dulu, baru news release, baru trending. Kebanyakan ya, gitu. Nah, untuk analisa Aussie ini, saya ada dua titik sell limit, tentunya untuk persiapan besok ya, menghadapi NFP di poin 74.15. Ya, kenapa? Karena di situ ada support become resistant daily strong ataupun resisten sebelumnya. Untuk Untuk stop loss-nya? stop loss kurang lebih di poin 0,7455 untuk sell limit pertama. 5 untuk sell limit pertama ya ini ya. Betul. Untuk sell limit yang kedua, Untuk sell limit kedua itu posisi di sana ada trendline, lalu di level 50. Level 50 kurang lebih pivot ya, high low-nya. Di level 50 adalah 0,74975 lah. 975. Betul. Untuk Stop stop loss-nya loss-nya, 0,7547. 75470. Nah, kemudian targetnya nih Pak Lang, take profit. Nah, Target 1 adalah 0,7316, 16. Terus untuk yang kedua, 7284, 85, sorry, 7285 itu di 7285. ya di support ya. Yang ketiga, Yang ketiga 0,7236. berarti sell limitnya ada dua dua apa ya, dua Dua sell tahap limit ya. ya. Nah, dua Betul. tahap maksudnya, dua tahap Ya, dan ada stop loss-nya juga. Jadi sell limit yang pertama 0,74150, stop betul. loss-nya di 0,74550. Ya, Kemudian untuk sell limit yang kedua 0,749975, stop loss-nya di 0,75470 ya. Terus take profit-nya sama semuanya nih Pak Lang ya. sama ya. Sama ya. TP pertama 0,73160, TP yang kedua 0,72850, TP yang ketiga 0,72360. Itu Betul. ya. Ya, Oke, ini saya entry dulu, bentar saya copy dulu untuk saya masukkan di YouTube supaya nanti teman-teman juga lihat. Dari Bengkulu hadir Om Mujiono. Bengkulu jauh sekali ya. Bengkulu. Sama Saudara Agustin Merdekawati. Oke, sudah hadir. Oke, bagi teman-teman yang sudah hadir, silakan disimak untuk live trade pada malam hari ini. Kemudian jangan lupa dipersiapkan alat tulis kalau misalnya ingin mencatat, ataupun apa namanya, bagi Anda yang lagi online di Klik Meeting maupun di channel YouTube yang barusan gabung. Nah, selamat bergabung untuk malam hari ini. Oke, kita lanjut untuk yang kedua nih Pak Lang. Setelah Aussie, crude oil. Nah, kebetulan ini kesukaannya Ibu Agustin ya. Agustin ya biasanya Orang gitu. menanyakan crude oil. Jadi saya sangat ingat sekali itu Pak Rudi. Soalnya kita setiap kali sekali live trade, setiap kali live trade, Bu Agustin biasanya menanyakan analisa crude oil. Nah, seperti Ya. Kemarin saya itu. nggak ditampilin ya trade plan-nya. Kali ini saya spesial untuk Bu Agustin ya. Hmm. Untuk crude oil, mas trade plan masih sama. Crude oil.
Crude oil memang sekarang kemarin kan sell limit saya 69,36 ya. Itu sudah running dan sekarang retest lagi. Retest ke 6936 lagi. Nah, cuman saya melihat pola candle weekly itu bullish engulfing. Jadi kemungkinan bahkan kenaikannya itu bisa sampai level 38 yang seperti di trade plan saya. Di level 38 kebetulan memang trendline juga di sana. Mungkin untuk sell limit atau break dari high kemarin, high daily ya, bukan high kemarin, high daily yang pola candle hanging man itu kemungkinan menuju ke 71,15. Jadi kita bisa mulai sell-nya di 71,15. Satu Biasanya poin kalau pola candle pembalikan di break itu lumayan kencang larinya. tinggi ya. Dan Apalagi weekly bullish betul, engulfing ya, weekly ya. Jadi minggu ini weekly ya. harus ditutup sama Heeh. bullish gitu. Jadi Stop loss di untuk stop loss di 7355 355. ya. Yang pertama Pak, TP yang pertama bisa di support hari ini 6821. 8,21. Terus untuk PP yang kedua TP yang kedua 6633, 633. PP yang ketiga adakah? 6505. 5. Untuk yang di crude oil ya. Jadi sell limit di 71,15, stop Ya, loss 73,55, TP ya, take profit 1 68,21, TP yang kedua 66,33, TP yang ketiga 65,05. Nah, seperti itu untuk betul. yang di crude oil. Ntar saya copy untuk di channel YouTube. Selamat malam, husna.com. Pembalap nasional asal Tasikmalaya nih sama Om Teddy Oh, nih. tadi. Nah, yang menanyakan tuh Pak Alang, kalau boleh tahu teknik apa yang dipakai Pak Alang, apa tekniknya bisa digunakan di semua pair? Nah, mungkin bisa langsung dijawab tuh Pak Alang. Teknik saya dasarnya di Fibonacci retracement ya. Cuman di dasarnya ya yang utama dan pokok itu. Lalu ya terkadang memang saya menggunakan trendline, kadang menggunakan eh, support resisten yang udah jelas. Mhm. Fibonacci dan support resisten sih yang utama itu. Yang lain-lainnya cuma hanya sekedar filter Jadi kalau begitu. Fibonacci bisa dipakai semua pair lah ya. Saya rasa Oh seperti iya, itulah. all pair. Bahkan All pair. di indeks atau di saham juga bisa. Bisa, Apalagi pola ya candle bisa. ya satu lagi ya. Iya, betul sekali. Oke deh, Karena cukup. tekniknya bisa dibilang apa ya? Umum atau apa ya? Ya, gampang lah ya untuk Fibonacci lah ya untuk penerapannya. Iya. Tapi nggak semua nih, kadang juga ada orang yang belum tahu Fibonacci, kadang seperti itu. Iya. Nggak semua juga sih ya. Kemudian Bu Agustin juga menanyakan oil dan emas. Nah, ini untuk emasnya Ya. nanti nunggu Bu Agustin. Kemudian Imam dari Jambi. Jauh-jauh ya. Kemudian dari Dika, Euro USD. Bu Agustin juga menanyakan CPY, Yen. Kemudian dari Ngaji Vlogger Official, penentuan stop loss dan TP-nya itu bagaimana bagaimana ya cara menganalisanya, Pak? Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Pak Alang. Penentuan stop loss dan TP-nya itu bagaimana ya cara analisanya? Untuk stop loss sendiri biasanya kalau saya pemakaian seperti contoh di ini ya di chart yang sekarang ditampilkan
itu Mhm. menggunakan Fibonacci. Nah, pemakaian stop loss adalah di level 23 2 apa? Di level 23,6. Nah, akan tetapi saya suka melihat ke sampingnya tuh. Saya simpen garis di 23 itu apakah pas dengan resisten ataupun di atas resisten. Apabila pas di resisten, maka saya naikkan di atas resisten. Karena untuk trading itu sell di resisten, buy di support. Begitu. Jadi kalau ada resisten saya naikin. Kalau kalau di 23 itu di bawah di atasnya resisten, maka saya pasti resisten. Di 23. Untuk jangkauan TP, level Fibonacci sudah melengkapi. TP pertama itu saya di 78 karena saya dibalik ya, jadi nggak usah tarik Fibo kedua. Level pertama itu poin pertama, TP pertama itu di level 78,6, kedua 886, 100, 127, 113, 141, 161, bahkan kalau long term sampai 261 kalau trending ya. Jadi saya hanya menggunakan Fibonacci dan sudah bertahun-tahun simple, cuma satu tarikan. Begitu, Om Ngaji Vlogger Official. Oke deh, itu untuk cara menentukan stop loss dan take profit. Kemudian satu lagi nih sebelum kita lanjut lagi ke Pak Alang, ini ada komentar dari Bu Agustin. Alhamdulillah kemarin golnya cuan Om Alang. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ikut Dapat seneng cuan aja juga Bu. di gol. Semoga Yang berkah jelas ya. ya sip lah pokoknya. Yang jelas tetap apa namanya mentaati kita setiap memberikan analisa memakai stop loss ya Pak Alang ya. Betul. Nah, kita harus pakai stop loss. Jadi kalau kita pakai stop loss, pakai ada batasan stop loss-nya, Anda jangan stop loss-nya dikosongi. Nah, kalau dia seperti itu kadang kadang ada yang lost doll seperti itu kan. Kalau kita pakai stop loss ya saya harapkan Anda juga memakai stop loss. Ya, pokoknya untuk live trade pada malam hari ini ya disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Mau diambil ya silahkan. Kalau cuman untuk edukasi, untuk melihat ya silahkan nggak masalah bagi kita. Jadi eh, entry limit saya dengan stop loss itu kan bisa dihitung sendiri ya Pak. Ya, Eh, dari entry, resikonya berapa lah ya. nah Mhm, itu dia. Dari entry ke stop loss itu berapa pip atau berapa poin, maka mhm. kita sesuaikan dengan equity kita. Betul, jumlah lot juga lah ya. Keluarlah, ya keluarlah Nah, jumlah lot yang harus dipakai sama kita. Jadi artinya kan betul jangan menghindari over ya. Jadi betul. biasanya kalau saya kan memakai resiko 3%. Nah, hitunglah gitu dari kita mau ke stop loss itu 3% itu keluar berapa lot gitu. Oke deh. Kalau misalnya punya Excel-nya kayak seperti saya tinggal input equity, input eh, jarak stop loss, input take profit, keluar lah lotnya sendiri. Kalau Oh, saya gitu nggak ngitung-ngitung lagu kalkulator dulu gitu kan. sudah otomatis lah ya, Sudah sudah otomatis otomatis keluar. begitu. Nah, gitu. Barangkali ada yang memerlukan saya bisa share lah. Ataupun yang menghitung ketahanan juga saya ada Excel-nya. Hanya menghitung ketahanan begitu. Oke deh itu jawabannya. Oke kita lanjut nih Pak Alang, setelah crude oil Baik, ya. kita instrumen berikutnya Euro USD. Nah ini tadi juga sudah pada nggak sabar untuk lihat analisanya Euro USD di YouTube sama di Clickbiting. Oke ini silakan Pak Alang, Euro USD. Untuk Euro USD ya ada. Nah, kemarin turun dulu sesuai dan sekarang naik lagi. Kemungkinan saya prediksi mengejar pola itu ya, Pak. Apa nih? Butterfly ya? Pola Cyper, Cyper. Oh, Ciper Heeh. ya. Ya, Soalnya pola sebelah kanan lebih lebih rendah. rendah daripada sebelah kiri, ya. Betul. Uh, ada pola Ciper, kemungkinan saya sell limit juga. Jadi semua rata-rata ya analisa saya untuk sampai NFP ini XXXX USD itu sell limit rata-rata ya. Jadi menguat dulu, lalu dia dibanting gitu, melemah dulu,
baru menguat. Nah, untuk news-nya entah seperti apa, secara teknikal saya prediksinya hampir rata-rata XXX USD melemah dulu baru menguat. Lemah. Oke deh. Ini untuk kisaran sell limitnya di level berapa nih Pak untuk Euro USD? Untuk Euro USD, sell limitnya di level 78,6 dan areanya aja ya Pak ya. Nah, Areanya soalnya cheaper ya ini. mhm Cheaper mhm. itu apa area PRJ ya. Area Iya, PRJ itu betul betul. 78,6 dan 886. Di Heeh, sana 1,18645 5 sampai yang sampai 88 berapa? 1,18883. 18,3. Kemudian stop loss-nya nih Pak, Untuk stop loss-nya di atas titik A. yang 100% itu ya? Eee, iya betul, Atau naik lagi di atasnya, di atasnya. 100% ya? Karena di situ kan terjadi double top ya, Ya, kalau ke sana. kalau pokoknya double top pas kembali lagi turun kan, nah mungkin ditambahi spread lah ya mungkin, Betul. Kalau tambahan saya itu, sendiri di 1,19300. 9.300. Oke. Ya, Kemudian untuk target TP yang pertama, target TP pertama sesuai rules-nya chipper itu di titik B di poin 1,18035. 5, terus untuk TP yang kedua, TP yang kedua 1753. 530. Ya. Yang ketiga adakah? TP yang ketiga sesuai rules-nya chipper juga itu Mhm, di titik C 1668 lah. 16.680 ya. 68. Ya, Oke, sampai TP ketiga ya Pak ya? sudah ya. Oke, sudah. Jadi Sesuai untuk rules. untuk Euro USD kemungkinan, ya mungkin nggak harus siapa tahu untuk malam hari ini mungkin nyampe levelnya juga bisa langsung entry ya, tapi kalau tidak ya mungkin nunggu besok non farm payroll lah, seperti itu. Betul. Jadi dalam range 1,18645 sampai 1,18883. Kemudian stop loss 1,19300. Take profit yang pertama 1,18035. TP yang kedua 1,17530. Kemudian TP yang ketiga 1,16680. Nah, itu untuk yang di Euro USD. Saya cek di sini, di klik meet, di apa nah, YouTube. Oke, itu ada yang di channel YouTube tuh Pak Lang, ada dari Bu Agustinum. Ya, Rumus untuk stop loss Malang, bingung saya masih pemula baru 1 bulan. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, kalau 1 bulan kok langsung transaksi crude oil ya nih, yang jadi tanda tanya di situ sih. Biasanya kalau trader-trader yang sudah mengenal forex, biasanya langsung beralih ke emas atau ke crude oil. Nah ini Bu Agustin baru pemula, baru 1 bulan, tapi langsung transaksi crude oil. Wah itu hebatnya di crude situ. oil dengan gold ya. Nah dengan gold itu juga Jadi pair yang cukup liar lah ya, XAU USD, betul. Dulu dikirimnya. zaman kita Pak Rudi cuman hanya XAU, EU, GU, UJ Iya, ya, cuman forex ya, dulu forex buat yang forex. tenar. Ya, XAU nggak begitu, anu, tapi sekarang pemula langsung belajarnya tradingnya langsung emas ya, gold gitu. mungkin karena memang cuannya apa besar juga di situ kali Iya, ya. betul. Oke, mungkin bisa dijawab langsung nih Pak Alang untuk pertanyaan dari Bu Agustin nih. Untuk stop Stop loss loss. itu rumusnya saya di atas resisten, Bu. Dan di atas resisten ataupun untuk sell di atas resisten, untuk buy di bawah support. Jadi jangan pas di support gitu. Agak Ada sedikit. kalanya Nah, ya, ada kalanya ketika kena resisten balik lagi, ya balik arah betul, gitu. betul sekali. Harusnya kita profit ketika balik arah itu,
ternyata kan sudah kena stop loss dulu gitu, akhirnya balik arah, nah di situ. Jadi kita harus jeli melihat support resisten, begitu. Nah, begitu Bu Agustin jawabannya. Jadi paling enggak harus dilebihkan sedikit ya Pak Lang ya, kalau misalnya kita sell, kemudian kena resisten, ya mungkin nggak harus pas di resistennya, jadi mungkin dinaikkan lah ya, Ya, dinaikkan untuk, sedikit. pemula baru sebulan ya, bingung saya jelasinnya. Mungkin nanti bakal tanya lagi support resisten. Kalau misalnya support resisten, setiap orang itu penempatannya berbeda. Contoh Ya, lah betul. seperti saya sama Pak Rudi belum tentu penempatan support Ya, resisten betul. sama gitu. Nah, ya Nah, betul itu sekali. tergantung tergantung waktu edukasinya gitu. Ya, Waktu edukasinya seperti apalah gitu. mhm, Nah, di mana letak support resisten? Mungkin kalau mhm. dibahas support resisten di sini nggak akan selesai kalau Iya sih. gitu. Jadi Harusnya kemungkinan ketemu lebih enak ya, ya ketemu lebih betul. enak lah Jadi menjelaskan panjang lebar. ya, jadi banyak edukator atau inilah saya sarankan gitu kan, edukasi ya Bu ya. Karena Betul pembahasan itu sekali. nggak bisa singkat gitu, Mhm. gitu. Oke, kita langsung lanjut ke, oh ya ini Pak Chandra yang tanya di Klik Meeting nih Pak. Ya, Lihat di time frame berapa biasanya Pak untuk support dan resisten? Nah itu. nah untuk support resisten, saya pribadi kan agak long ya, bukan long term, Mhm, agak long lah atau swing. Eee, saya menentukan support resisten itu di time frame, minimal ya, minimal daily dan H4 minimal. Itu kalau daily ke atas itu saya udah bilang strong support, strong resisten, begitu. mhm. Kemudian Pak Rino Bogor, support resisten biasanya 3 level, yang mana? Nah biasanya ada R1, R2, R3 gitu kan. Itu 3 harian level, biasanya, biasanya harian biasanya, S1, iya S2, hari S3 gitu biasanya kan. oh saya nggak pakai nggak pakai itu Pak, nggak pakai pivot S1, S2, S3, itu Mhm, kan kebanyakan itu indikator hanya mengukur rank. Jarang mhm, sekali yang support resisten ya menurut saya nih ya, yang betul itu pantulan yang sudah terjadi di, histori. Kalau indikator kan berdasarkan rank, misalnya contohlah anggaplah 20, 20, 20, 20 gitu kan. Nah, kalau saya nggak nggak mengacu ke situ, tapi ke market yang sudah ada, sudah terjadi historinya, mhm. Oke, begitu. berarti lihat, intinya lihat candle sebelumnya berarti Pak Pak Lang ya? Betul, Nah, pantulan-pantulan sorry. candle sebelumnya di daily H4. Oke deh, gitu. Gitu Pak Rino Chandra untuk pertanyaannya. Sebelum kita ke Pak Rikajo, kita langsung ke per dulu nih Pak, analisa dulu ya. Sebelum tadi juga ada di YouTube Ya, juga ada yang tanya juga. Oke, kita langsung lanjut analisa satu lagi, nah baru nanti kita bahas pertanyaan. Oke, ini berikutnya GJ nih Pak Lang, pound sterling yen. ya, untuk KJ apa H sub apa, HNS ya, Pak, ya? Ya, inverse head and shoulder itu. Hmm, Ya, sudah breakout dan naik. hampir semua dari kemarin rata gitu kan, Ya, mau jadi gold pun seperti itu. Jadi nah di sini kan terjadi tuh support resisten, hampir semua pair ya, saya, mhm, bicara bukan iya, GJ aja, hampir semua pair biasanya nah yang disebut support resisten yang terkuat ya itulah pantulan-pantulan itu, apalagi saya lihatnya di mhm, H4 ya bukan H1 ke bawah. Untuk GJ tersebut ini memang sudah ada pantulan seperti garis saya itu ya, itu kan seb apa, sebelum terjadi nih, kemarin saya sell di sini dan saya sadar hari Jumat ada NFP, maka mhm, saya nggak berani tahan gitu karena resiko kena stop loss plus ya,
1 daripada kena stop loss plus, mending saya cut di 30 pip gitu. Nah, di sini kurang lebih ada HNS, tapi saya tidak melupakan Fibonacci yang dasar saya. Itu bisa di poin 152 Sell untuk limit ini ya. sell limit ya, untuk ngetes ya, lot kecil banget 152,264. Itu sebelum ranknya sebelum pola HNS. Apabila nggak jadi pola HNS, saya sell dulu di situ. Tapi kalau misal valid HNS, sell-nya di atas gitu Pak, Oke deh. yang Di sesuai level gitu. Kan ada dua skenario tuh. 656 itu ya. Iya, 65 ranknya 56 656 mm, sampai sampai 955 ya. 955 ya. Oke. Untuk batasan stop loss-nya nih Pak Lang. Untuk batasan stop loss seperti biasa di atas resisten Hmm, 153,55. 55, 55. Kemudian target TP yang pertama. TP yang pertama 151,22. Ya, 22. Kemudian TP yang kedua 151,568. 151 5 68. 150 tuh Pak. 150, sorry, sorry, 150. Nah, 150. Ya, 150 ya. 150,568. 58. Nah, kelihatan kan 151,218 atau 22 itu kan ada pantulan tuh. Nah, itu Ya. saya sebut Oh, ya, itu support saya tuh. Belum tentu kan sama Pak Rudi juga disebut support. Nah, ya, gitu betul maksud sekali. saya, berbeda itu. Tapi Terus yang ketiga, tapi yang ketiga 150,164. oke itu untuk yang di GJ Pound Yen ada sell limit di area ya Betul. 152,656 sampai 152,955. 55. Ya, itu area sell. Areanya. Jadi bisa pilih ya di antara range itu ya Pak Lang ya. Betul. Itu kebetulan HNS juga head and shoulder. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ya, mulai dari YouTube dulu ya. Dari Ngaji Vlogger Official. Untuk TP1, TP2 dan TP3 settingannya bagaimana nih Pak? Karena kan settingan TP itu cuman bisa satu kali. Nah, mungkin langsung dijawab nih Pak Lang. settingan TP. Ya kita kan pakai TP1, TP2, TP3. Nah, dia kalau Oh tanyanya ya. biasanya kan cuma untuk satu. Nah, Oh, jadi hmm, gini, TP1 kan hmm, saya di level Fibo 786, 886, 100 sampai berikutnya. Di situ pun saya melihat support resisten yang terkuat, yang dimana dia yang belum dia retest gitu kan. hmm, Nah, saya pasang TP itu TP yang terjauh dulu. Akan tetapi setelah TP1 kita saya sendiri melihat pergerakan apakah masih strong atau masih trending atau tidak. Kalau sudah di TP1 melemah, saya akan cut profit. Tapi kalau misalnya sedang trending, maka saya biarkan dan stop loss plus naik satu-satu gitu. Begitu, Pak. Oke, gitu penjelasannya untuk saudara Ngaji Vlogger Official. Ya, karena Mungkin karena profit hmm, ini kita harus maksimalkan ya, bukan floating minus yang dimaksimalkan. floating plus ya. Floating plus yang harus kita maksimalkan. Betul sekali. Jangan kebalik gitu. ABCD, asal biru close. Nah, tapi floating dibiarin, berharap dan berharap gitu. Saya kalau udah salah salah kena stop loss. Nggak pernah saya apa? Ya saya benar apa nyalahin market gitu. Ya salah ya saya gitu. Nah, nah, Begitu. pokoknya jangan sampai kita mempunyai perasaan trading berharap berharap harganya kembali. Nah, itu yang salah di situ biasanya, Pak. Betul. Seperti itu.
Kemudian Bu Agustin juga komentar, "Yang mandu juga jos." Oke, makasih Bu Agustin. Nah, Terima kasih. Ada Pak Rudi, kemu ada saya, ada Pak Ardiansah ya. Ardiansah, ya gitu kan ya. Kemudian dari Ya, Dika, mhm, fasilitas GK lah ya. Yang jelas betul fasilitas sekali. GK. Kalau nggak ada GK, ya mungkin saya nggak akan di sini, Pak. Fasilitas dari GK Invest cabang Semarang lah tentunya gitu. Cabang Semarang ya. Kemudian dari Saudara Dika, pengukuran Fibo awal menentukan entry, stop loss, take profit di time frame berapa nih Om yang valid? Nah, kita bicara time frame ini kayaknya. Ya. Kalau bicara yang valid, itu jelas time frame yang paling besar ya. Hanya lama kan, gitu. Nah, untuk intraday mungkin bisa daily H4, H4 lah, H4 Nah, biasanya. Untuk intraday atau ya semi long lah. Semua penarikan Fibo di time frame berapapun bisa. Hanya yang saya lakukan di H4 untuk intraday ataupun semi long. Begitu. berarti H4 ya. Sama daily lah ya, kita coba lihat daily. Iya. Kemudian kita beralih ke klik meeting karena di YouTube juga sudah habis pertanyaannya di klik meeting dari Saudara Rikaju. Nah, ini take profit harian yang ideal berapa nih, Pak? Nah, silakan. Modal saya Yang di klik meeting. yang ideal, target Yang profit harian yang ideal berapa? ya, Target mod ideal. modalnya $1.500. Yang ideal itu take take profit ya, Pak? Nah, Mhm, target take profit. profit itu yang ideal 1:2 atau 1:3. Nah, misalnya kita ukur stop loss kita 50, maka take profit kita harus minimal 100 poin Mhm, ataupun 150. Itu ideal. Jadi ketika kita hari pertama kena stop loss 50 pip, 50 poin. Hari kedua 50 poin. Hari ketiga kita take profit 150 poin. Maka hasilnya akan profit 50 karena stop loss 2 kali minus 500, take profit 1 kali 150 dikurangi mhm, 100. Jadi 50 kita dapat. mhm, oke, Begitu. dapat. Oke, itu jawabannya untuk Rikaju. Pak Rikaju nih sepertinya ya, Bapak Ya. lah ya. Kemudian ada Rino dari Bogor. Thanks Pak. Oh ya, kalau psikologis baiknya range waktu berapa lama untuk keputusan based on historical? Jadi Untuk untuk mhm, psikologis saya pribadi sih balik lagi ke manajemen ya, fondasi saya ya. Saya mau jalan-jalan kemana atau mau limit dimanapun dan ada stop loss, itu saya sudah ukur maksimal 3% mhm, risknya. mhm, Kalau misalnya ragu tapi pengen masuk, saya perkecil 1% risknya gitu. Jadi dengan saya misalnya kena SL 3%, tapi PR lain kena TP. Jadi hitung-hitungannya nanti eh, totally ya profit karena 1:2, 1:3 itu yang barusan saya bahas, begitu. Dan kalau misalnya menggunakan risk 1 sampai 3%, saya pikir dan saya rasa fine-fine aja gitu. Nggak ada nggak ada pressure atau nggak ada apa gitu. Yang penting kita analisanya, trade plan-nya kita ya yang tadi buy di support, mhm, sell di resisten. Jangan di tengah jalan, nanti ditabrak gitu. mhm. Begitu. Oke, itu jawabannya untuk Saudara Rino Bogor. Kemudian satu lagi nih Pak Alang, pertanyaan dari Saudara Chandra. Kalau saran Pak Alang, saya sebagai pemula maksimal trading berapa pair nih Pak? Nah, ini ceritanya Kalau pemula nih. untuk pemula saran saya di currency ya, di forex ya, mata uang. Mhm, Karena range yang kecil, terus yang nggak terlalu volatil lah gitu. Sudah range-nya kecil dan tidak terlalu volatil gitu. Saran mhm, saya kalau pair satu aja gitu ya. cukup.
Oke deh. Mhm. Analisa misalnya 3, tapi masuk market 1 pair yang nanti mengerucutkan di mana Mhm. probabilitas yang paling tinggi dari 3 pair itu pasti ada 1 gitu. Oke deh. Oke, begitu untuk jawabannya. Teman-teman trader juga nasabah GK Invest Semarang. Kita lanjut dulu sebelum kita ke pertanyaan lagi, kita lanjut ke analisa dulu ya Pak Lang ya. Ini juga Betul, rasanya masih ada. kita tamatin soalnya agak banyak ya sekarang ini. Agak banyak nih. Agak Kemudian untuk analisa berikutnya GU. Nah, ini GU juga banyak penggemar nih. Untuk untuk analisa bagaimana Pak Lang? GU ya. Untuk GU sebentar Pak, saya cari dulu pairnya. GU. GU ada pola ABCD ya. Sama-sama kemarin itu kurang lebih di 127 itu mantul sekarang ya. Sell limit ya? Enggak, Oh, bukan. maksudnya ini ada dua skenario. Yang satu SAK Oh. ya, pola SAK di Mhm. Fibo 127, 37908. Nah, akan tetapi ini sell dikit masuk, sell dikit masuk karena ya tadi yang saya bahas ketika akan rilis news besar, maka market ya bolak-balik gitu, Pak. Nah, tinggal menentukan besok. Apakah besok break up atau breakdown gitu. Kalau break up ya kita bisa follow buy stop di high yang kita sudah tentukan di area high sideway itu atau sell di bawah uh, support atau di bawah low sideway. Saya biasa gitu. Kalau Mhm. sell, misalnya sell, kita TP ya di pola sak itu. Tapi kalau misalnya buy, saya TP di area ABCD. Nah, ABCD 50 sama dengan 200. TP di bawahnya dikit, kurangi spread. Untuk sell limit bisa kurang dikit banget gitu. Kebetulan area base ya, supply and demand sebelah kirinya. Di situ langsung switch sell dan SL. Nah, saya nggak bahas di sini sekarang untuk buy stop di berapa, sell stop di berapa. Yang Mhm. penting saya ada dua skenario untuk GBP USD gitu. Kalau saya melihat GJ tadi ada pola HNS ya Pak. Nah, Mhm. biasanya Betul sekali. nggak jauh gitu kan, nggak jauh pergerakannya GU sama GJ hampir mirip, nggak mirip tapi hampir. Dengan HNS itu ada kenaikan dulu, menguat, menyelesaikan pola pola HNS maksudnya, menyelesaikan pola HNS. Untuk GU di sini ada pola ABCD. Nah, maka saya pasang sell limit di 3855 itu di level 200. Alasannya karena titik C di level 50. Oke, berarti sell Gitu. limit di 1.38550 55. ya. Betul. Stop loss-nya di berapa nih Pak Lang nih? Stop loss-nya di 39095. 0,95. Ya. Profit target TP1 Take profit kalau di pola ABCD di di B itu 3768. 8, terus TP yang kedua DP yang kedua 3680. 10, TP yang ketiga. Saya rasa cukup lah. Oh Agak ya, cukup kenyang dulu juga, ya. Pak. Ini pun juga jaraknya juga sudah panjang-panjang nih. Iya, Dari 385 kita ada sell limit, target juga 376 sama 368 yang juga betul. eee, lumayan untuk targetnya. Oke, saya copy dulu untuk yang di channel YouTube. Oke, kita satu kali lagi untuk analisa setelah GU, ini soalnya ada yang menanyakan emas sama ya uji.
sama Kanada. Nah, ini untuk Pak Rino Bogor nih kebetulan tanya USD Kanada dolar bagaimana. Nah, kita langsung menuju ke USD Kanada dolar nih, Pak Alang. Ya, untuk USD Kanada masih seperti kemarin. Nah, bolak-balik bisa teman-teman lihat di time frame daily ya. Di sana doji berderet dua, dan hari ini pun saya berharap itu doji lagi Pak Rudi. Mhm. Hari ini ya. Sepertinya menunggu momen untuk besok nih kayaknya ini Kanada nih ya, Kanada dolar. Betul. Nah, kalau hari ini doji lagi, itu berarti berarti 3 hari sideways ya. Mhm, 3 hari betul. sideways. Yang saya pelajari dari dulu, salah satu guru saya di orang Malaysia nih, yang apa, teknik ini maksudnya. Teknik ini dari orang Malaysia dulu. 1 kali 24 jam sideways aja, maka market ketika break itu akan rally, akan trending gitu. Ketika break sideways, area sideways itu, Mhm, maka mhm. kalau mau ditahan, kalau uh, kalau ragu trailing stop pasang gitu. Kalau misalnya mau di hold maksud saya begitu. Analisa trade plan saya masih sama seperti kemarin di area 25882 sampai 25722 itu ya area masih strong support. 2588 buy limit ini ya Dua berarti ya? 2 eh sampai 25 poin 1,25 722 722 buy limit di area itu area buy. ya. Ya, setelah beberapa kali dia area itu balik lagi ya Pak Ya, Rudi. balik lagi Ada betul sekali. 1, 2, 3, 4 Bolak kali balik, tuh. ya betul sekali. Betul. Terus untuk stop lossnya nih Pak Lang, Stop loss 2550. 2550. Ya. Take profit 1, Take profit 1 2643 TP yang kedua 2720 720, 2807. 3 2807. Betul. Itu untuk yang di USD Kanada dolar. Yang kebetulan juga ditanyakan oleh saudara Rino Bogor nih. Ya, bisa dilihat ada 3 skenario ya. Kalau break kita bisa follow sell stop kalau Mhm, bisa menggunakannya, dan SL-nya bisa di high doji paling tinggi ya. mhm, Nah, kita bisa switch buy itu ada 2 skenario, bisa dilihat di daily. Teman-teman bisa apa tuh, bisa kasih tanda seperti di chat ya, chat saya ya di YouTube mhm. begitu. Oke, itu untuk yang USD CAD. Nah, kita lanjut XAU USD. Nah, ini untuk yang emas nih. Tadi juga ada yang menanyakan emas di YouTube ya. Louis Baptista. Silakan Pak Lang untuk XAU USD untuk malam hari ini. XAU USD chatnya belum muncul ya Pak? Bentar. Sudah, Oh sudah. ini ya sudah. Teman-teman untuk XAU USD bisa dilihat di time frame H1 itu sangat flat ya, sangat datar, naik turun semua. Buy sell itu dapat profit. Nah, untuk skenario-nya ada 2. Jadi naik dulu saya berani sell limit itu di area 18.2906 sampai
18.38 itu masih area sell saya. Nah, untuk penempatan yang tepatnya ya teman-teman bisa inilah, bisa pilih salah satu. Pilih ya. Ya, saya ada di 18.29, 18.34 di high bulan lalu. Yang jelas saya mau entry manual, nggak pasang sell limit ya. Itu kurang lebih 18.34 apa range-nya 18.29.06 sampai 18.38.70. 1838,70. 70. Kemudian untuk stop loss-nya nih Pak Lang. Untuk stop loss-nya bisa di 18.45 sampai areanya ya, 18.45 sampai 18.50. Stop Apabila loss. kena stop loss itu akan mengejar support become resistennya daily. Oke, untuk yang stop loss. Kemudian take profit-nya nih Pak Lang. TP1 ya. TP1 1 bisa 18.60 60 poin. Ada ya? ya, 18.11.60 maksudnya. 18.11.60. 1811,60. Nah, 60. terus untuk TP yang kedua Untuk TP yang kedua 17.95.97. terus untuk TP yang ketiga adakah? Untuk TP ketiga 17.60. 1760,00 ya. Ya, Oke, itu untuk yang di XAUUSD ada sell limit ya dalam range 1829,060, kemudian dalam range sampai di 1838,700. Jadi teman-teman trader bisa pilih mau sell di area berapa, pokoknya di dalam range 1829 sampai 1838. Gitu. Stop loss juga bisa pilih di 1845 sampai 1850 di antara tersebut. Jadi paling nggak harus menghitung equity-nya berapa, kemudian mau entry berapa lot. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ. Jadi stop loss-nya bisa kelihatan kalau misalnya terkena stop loss berapa dolar seperti itu. ya. Kemudian take profit di 1811,60, TP yang kedua 1795,97, TP yang ketiga 1760,00. Oke deh, sebentar saya kopinya dulu untuk di YouTube. Itu untuk yang DXAUUSD tadi menanyakan emas. Kemudian yang terakhir ini, barang terakhir nih Pak Alang. UJ. Nah, ini juga yang Oh ya, ditanyakan oleh Bu Wemingchen, menanyakan UJ, USD Yen Jepang. UJ. Untuk UJ saya masih hold posisi sell ya. Seperti di chat dari kemarin saya masih hold dan market hari ini sangat flat. Ya, berat sekali ini UJ ini. Kecil sekali ya, Reza. Ya. Nah, di sini ada apa namanya Pak Rudi? Eh, Triangle. triangle ya. Ya, Ya, triangle. Untuk technical triangle tersebut break area triangle itu break up ya follow by break sell follow sell break bawah follow sell begitu. ya berarti semakin Jadi menyempit kayaknya ya. betul semakin menyempit semakin masuk sekarang bikin lagi triangle di H1 ya sepertinya gitu Oh ya, satu ada. ya. Jadi saya paling menggunakan follow trend untuk break triangle itu tapi Berarti di apa daily ya cuma semakin sini semakin menyempit. berarti paling enggak Eh, menggunakan buy stop sama sell stop tuh Pak Lang ya. betul. Nah,
Untuk buy stop sendiri bisa kita pasang di high kemarin ya 11043. 3 stop loss Untuk stop loss jelas di bawah. di sell stopnya berarti ya. Betul, Hmm. lumayan nih. Sell stopnya di berapa tuh Pak Sell Lang? stopnya stop loss dulu gitu. Apa Ya, sell stop stopnya? loss. Stop Stop loss loss. dulu, stop loss buy stop. Buy stop, stop lossnya di Stop berapa loss nih? buy stop 10964. 9,64. Ya. Target take profit Take profit 1 1 110752. 52. TP yang kedua 111165. 165. TP yang ketiga TP yang ketiga di 111564. ini untuk yang buy stop. Nah, ini sekarang Ya, kalau misalnya sell stopnya nih Pak Lang. Misalnya triangle ini kadang bisa break atas, bisa break bawah masalahnya nih. iya. Oke, kita untuk Untuk sell stop sell stop. untuk sell stop bisa di 10944. Oh. Kemudian stop lossnya 110334. 11034. terus kemudian TP take profit 1 Take profit 10846. 8460 ya. TP Ya. yang kedua 10795. 0. Yang ketiga adakah? TP yang ketiga boleh 10695. Oh, Nah, oke. kenyang tuh Pak. Panjang, Pak. Dari 109 1 ke 106. Oh iya 106 besar ya. Ya, Mendekati 107 lah ya. Yang TP ketiga itu. ya, Oke, itu untuk analisa USD Japanese Yen karena membentuk pola triangle untuk daily. Jadi kalau model seperti ini biasanya dia bisa break atas, trendline atas atau trendline bawah. Jadi paling nggak kita menggunakan metode atau teknik buy stop atau sell stop ya untuk breakout lah ya, breakout tren yang atas atau bawah. Nah, itu untuk yang buy stop sama sell stop sudah saya share. Dan saya masukkan di eee, YouTube dulu supaya nanti teman-teman di YouTube juga bisa melihat. untuk hari ini nggak ada entry ya Pak ya, karena market memang stuck gitu hampir Ya, ini semua. stuck Dan banget saya kayaknya nggak, menunggu. Hmm. ya saya nggak berani, cuman menunggu trade plan saya aja. Paling yang terdekat nih AUSI ya, AU 7415. Mhm. Bisa Au limit pertama Aussie ya untuk AU. yang paling dekat. Yang lainnya mungkin sedikit menunggu, paling nggak menunggu pergerakan untuk besok lah ya, pergerakan non Ya, farm betul. payroll, NFP. Oke, sementara itu untuk analisa, live trading secara analisa teknikal, ini juga beberapa pertanyaan juga sudah dijawab. Bu Oi Ming Chen menanyakan USD Japanese Yen juga sudah ada itu tekniknya buy stop, sell stop, bisa bisa dipilih salah satu atau dua-duanya, tapi saya rasa sih dua-duanya sih biasanya kalau break buy stop ya sell stop-nya di-cancel, kalau break sell stop-nya jadi open ya buy stop-nya di-cancel, seperti itu. Kemudian Ya, Rino Bogor, USD Kanada juga sudah kita share, kemudian di YouTube, Louis Baptista juga menanyakan XAUUSD, kita juga sudah jawab. Oke, saya rasa juga semuanya sudah dijawab semua nih Pak Lang. betul.
Oke, terima kasih atas informasinya. Oke, terima kasih untuk Bu Oemingcen yang sudah, apa namanya, mengikuti live trade kami GK Invest Cabang Semarang. Oke, bagi Anda yang ingin berkompetisi, sekali lagi, yang ingin berkompetisi, bersaing dengan trader-trader seluruh Indonesia, bisa ikut dalam kompetisi demo akun. Nah, ini bagi Anda yang, apa namanya, yang ingin mengikuti kompetisi tersebut, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dikasih tahu caranya seperti apa. Yang jelas pelaksanaan tanggal 13 September sampai 12 Oktober. Jadi demo kontes demo akun ini selama 1 bulan. Ya, siapa tahu Anda yang beruntung, nah yang beruntung untuk mendapatkan hadiah 1, 2, 3, silahkan mendaftar di, eee, tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda juga yang sudah jadi nasabah juga kalau ingin mengikuti kompetisi tersebut bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peraturan dan, apa ya, term condition untuk kontes demo akun. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Terima kasih Pak Alang sudah memberikan analisa malam hari ini. Sama-sama Pak Rudi. Oke, mungkin, ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum saya menutup acara live trading pada malam hari ini, Pak Alang? Ah, seperti biasa ingat money management dan, apa ya, Ingat profit, ingat WD. ingat profit, ingat WD, wajib profit, Wajib gitu. profit ya, wajib profit. Ya, Wajib BD. Nah itu, jadi gitu. paling enggak harus money management harus diterapkan, disiplin dalam bertransaksi, tidak ugal-ugalan dalam menerapkan jumlah lot, karena market tidak selesai hari ini, besok masih running lagi, supaya kita punya senjata atau kita punya peluru untuk menangkap peluang dari fluktuasi pergerakan instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, saya rasa Oh, sekian. Gimana? satu lagi Pak, kemungkinan saya ngisi live trade ini hanya, terakhir malam ini dan Mhm. kemungkinan di minggu depan saya, apa, tampil live atau ini di siang hari ya? Ya, Ya mungkin edukasi nanti untuk jadwal akan siang. di-share, hanya untuk trade plan mingguan ataupun harian, Ya. gitu. Jadi, eee, karena kan analisa saya nggak bisa scalping, saya nggak bisa inilah kalau memang teknikal seperti malam ini kan saya nggak berani masuk karena market Mhm. seperti ini Betul, beresiko buat saya gitu. betul sekali. Walaupun saya memakai lot kecil dan saya sangat hargai itu karena di sini bisnis bukan judi, bukan gambling gitu. Jadi maka, saya patuh pada SOP dan saya patuh pada rules atau teknikal saya sendiri, begitu. Jadi untuk minggu depan, teman-teman bisa lihat analisa saya entah di hari Senin siang atau untuk kedepannya ya, apa, Mhm, analisa market atau skenario marketnya, begitu Pak. Sekedar mhm. informasi buat teman-teman Ya, aja. mhm. Ditunggu jadwalnya lah ya, tunggu jadwalnya nanti untuk mendapatkan informasi jadwalnya edukasi bersama Pak Alang bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, ini bagi Anda yang sudah menjadi nasabah, tinggal menghubungi, kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Nah, seperti itu ya Pak Alang ya. Iya, Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini, iya, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.